16. Pertahanan diri pada tumbuhan terhadap herbivora dapat berupa senyawa kimia yang disintesis di suatu area, tapi disebarkan di area yang lain. Berikut ini adalah gambar yang menunjukkan pengujian teori pertahanan diri optimal pada tanaman Arabidopsis thaliana. Di sini ada keterangan ya untuk beberapa hurufnya. Huruf O itu old leaf, daun tua. M itu mature leaf, daun yang dewasa. Y itu untuk young leaf atau daun yang muda. Lalu di sini kapsul kuning ini melambangkan senyawa kimia glukosinolat, dan yang biru ini melambangkan transporternya. Yang ini ulat. Nah, ayo kita masuk ke pernyataan yang pertama. Oh, sebelumnya di sini dilakukan pengujian ya, pengujian teori pertahanan diri dari si tumbuhan ini dari dua tipe tumbuhan, ada yang wild type sama ada yang mutan. Kita lihat perbedaan wild type sama mutan. Di sini yang pertama, si ulet kalau di wild type makannya daun yang tua. Kalau di mutan si ulet makan daun yang muda, yang leaf. Lalu pada wild type di sini transporternya normal, kalau pada mutan di sini transporternya tidak bekerja. Oke. Kita masuk ke pernyataannya. Pada tanaman wild type tidak terjadi serangan pada daun muda karena konsentrasi glukosinolat lebih tinggi pada daun muda. Ini jawabannya benar. Kenapa demikian? Ya udah kita lihat aja si kandungan glukosinolat pada daun-daun di tanaman wild type. Pada daun tua hanya ada satu glukosinolat. Pada daun yang dewasa hanya ada dua. Sementara pada daun yang muda itu ada 3 glukosinolat. Dan di sini tampak si ulet ini makan ke daun yang tua atau yang memiliki kandungan glukosinolat hanya satu atau yang terendah. Jadi bisa kita simpulin kalau si pada wild type ini daun mudanya itu tidak dimakan atau tidak diserang karena kandungan glukosinolatnya yang lebih tinggi, paling tinggi di antara tipe-tipe daun lainnya. Jawabannya benar ya. Yang B, kesintasan antara daun muda, matang, dan tua pada satu tanaman mutan adalah sama. Kesintasan itu kemampuan bertahan hidup ya, dan di sini jawabannya itu salah. Daun muda, daun matang, dan juga daun tua, matang tuh dewasa atau mature ya. Di sini kesintasannya tuh beda atau kemampuan bertahannya hidupnya tuh beda. Kenapa? Karena dia memiliki kandungan glukosinolat yang berbeda-beda. Di sini kelihatan ya kalau yang daun tua sama daun yang matang itu sama kandungan glukosinolatnya. Tapi pada daun yang muda di sini hanya ada satu glukosinolat atau lebih rendah lah dibandingkan dengan yang matang dan tua. Dan di sini juga terbukti kalau yang glukosinolatnya itu lebih rendah, dia akan dimakan oleh ulat tadi. Jadi di sini jawabannya untuk kesintasan antara daun muda, matang, dan tua pada tanaman mutan itu berbeda, di mana kemampuan bertahan hidup atau kesintasan dari daun matang dan tua itu lebih tinggi dibandingkan daun yang muda karena kandungan glukosinolatnya. Jadi jawabannya salah. Yang C, transporter glukosinolat tidak memerlukan energi ketika mentransport substratnya. Ini jawabannya salah ya. Kita lihat ke arah transporter yang masih berfungsi, berarti di wild type. Kita lihat di sini dia bisa mentransport glukosinolat ke daun yang muda, tapi dia memerlukan energi dari daun yang tua dan juga daun yang matang. Dimana kita lihatnya nanti kita bisa ngelihat dari arah panahnya. Dimana daun tua dan juga daun dewasa itu memberikan energi berupa tanda panah ini ke dalam transporter, dan transporter barulah bisa menyalurkan glukosinolatnya menuju ke daun yang muda. Jadi jawabannya dia memerlukan energi untuk mentransport substratnya. Energinya didapat dari mana? Dapat dari daun yang tua dan daun yang matang. Oke, kita lanjut ke yang D. Termakannya daun tua berdampak kecil pada kelulus hidupan tanaman untuk bereproduksi. Ini juga jawabannya benar ya. Kita bisa lihat pada gambar yang wild type, yang dimana dia dimakan daun tuanya. Nah, sebelumnya di sini dia tentunya tetap akan berdampak pada kemampuan hidup tanaman ini. Kan tetapi di sini dampaknya kecil, dan itu benar. Kenapa? Karena di sini yang berkaitan dengan hal ini adalah transporternya untuk kelulus hidupannya. Karena transporter menghasilkan glukosinolat yang diperlukan untuk melindungi diri dari si ulat tadi. Dan transporter ini memperoleh energi untuk mentransport glukosinolatnya itu dari daun tua dan daun dewasa. Sehingga apabila daun tua itu dimakan, tentunya akan berdampak pada kelulus hidupan si tumbuhan ini. Karena tentunya energi untuk si transporter akan berkurang. Akan tetapi dampaknya kecil. Kenapa demikian? Karena di sini masih ada si
daun dewasa atau daun matang yang akan memberikan energi pada transporter tersebut sehingga tidak akan terlalu berdampak apabila salah satunya itu dimakan. Kecuali dua-duanya dimakan, baru kita akan mengalami dampak besar pada kelulus hidupan tanaman ini. Jadi kalau dibilang termakannya daun tua berdampak kecil pada kelulus hidupan tanaman untuk bereproduksi, itu jawabannya benar.